Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi dengan saya, Marcella Pujalestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan materi perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, di sini saya akan membahas tentang biografi Jean Piaget terlebih dahulu. Jadi Jean Piaget merupakan ahli biologi dan psikologi yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kemampuan kognitif. Menurut beliau, teori perkembangan kognitif merupakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Kemudian pada tahun 1969, beliau mendapatkan hadiah dikarenakan untuk ucapan terima kasih beliau telah memberikan sumbangan yang unik dalam literatur psikologi. Lanjut, beliau lahir di Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dan beliau ini sejak kecil sangat suka dengan biologi. Jadi tentu banyak pengetahuan dan pengalaman beliau tentang meneliti sesuatu yang beliau ingin teliti, dan rasa ingin tahu beliau ini sangat besar gitu, teman-teman. Baik, lanjut kita akan membahas tahap-tahap perkembangannya, yaitu ada 3. Yang pertama sensori motor, yang kedua praoperasional, dan yang ketiga adalah operasional konkret. Baik, langsung masuk ke yang pertama, yaitu adalah tahap sensori motor dari 0 sampai setengah tahun. Di sini dimana seorang bayi itu kognitifnya itu belum berkembang, kemudian mendapatkan pengetahuan melalui panca indera dan gerak motorik, kemudian refleks. Maksudnya adalah di sini bayi itu belum bisa mengembangkan apa yang dia dapat gitu. Jadi dia itu dapat atau mempunyai pengetahuan melalui panca inderanya. Contohnya itu seperti dia itu megang tangan ibunya, refleks mendengar suara ibunya, itu dia sudah di sini udah mulai paham gitu. Di tahap ini bayi itu udah mulai paham siapa ibunya, suara ayahnya kayak gitu. Jadi di sini bayi mendapatkan pengetahuan dari panca indera. Baik teman-teman, masuk yang kedua adalah tahap praoperasional, yaitu dari setengah tahun sampai 6 tahun. Praoperasional dan operasional itu beda ya teman-teman, karena pra itu artinya belum, jadi kayak ini adalah tahap sebelum perkembangan selanjutnya gitu. Nah, di sini ada 7. Yang pertama adalah concentration, yang kedua conservation, yang ketiga irreversibility, yang keempat transductive reasoning, yang kelima egocentrisme, yang keenam animisme, dan yang terakhir artificialisme. Baik, langsung saya jelaskan saja. Yang pertama yaitu ada concentration, di mana pemusatan perhatian pada satu dimensi dan mengabaikan dimensi lainnya. Maksudnya adalah saya memberikan contoh seorang bayi yang sedang bermain tumpukan yang beda-beda warna gitu. Jadi di sini maksudnya adalah bayi mulai berkembang dengan adanya warna-warna tersebut gitu. Jadi pemusatan perhatian. Jadi di sini bayi itu diberikan pemusatan perhatian untuk mengembangkan pola pikirnya dan kepribadiannya. Baik, lanjut yang kedua adalah conservation,
di mana anak belum bisa memahami konsep konservasi bahwa mengubah bentuk atau wadah tidak akan mengubah isinya. Di sini saya memberi contoh teko dengan gelas. Jadi seorang anak yang berusia setengah tahun hingga 6 tahun itu dia belum bisa mengetahui bahwa air yang di dalam teko tersebut jika dituangkan ke gelas kemudian dituang lagi ke teko itu tetap sama. Kalau di umur kayak saya itu pasti sudah memahami bahwa kalau air yang dituangkan dan dikembalikan lagi itu tetap sama ukurannya. Baik, lanjut yang ketiga ada irreversibility, di mana ketidakmampuan mengembalikan urutan kejadian secara mental. Di sini seorang anak yang berusia setengah tahun sampai 6 tahun belum bisa mengurutkan kembali kejadian yang dia lihat. Di sini saya memberikan contoh, ada gelas yang lebih tinggi dan ada gelas yang lebih rendah. Di sini mereka jika air yang di dalam gelas yang lebih tinggi itu dituangkan ke gelas yang lebih rendah, mereka belum bisa berpikir kenapa gelas yang lebih rendah ini terlihat lebih banyak, sedangkan sudah jelas ukurannya itu berbeda. Baik, lanjut yang keempat adalah transductive reasoning. Di sini adalah dua hal yang terjadi bersamaan disimpulkan memiliki hubungan. Saya kasih contoh, ada balon dan pesawat kertas. Di sini jika ujung pesawat kertas mengenai balon, maka balon itu dengan secara langsung dia akan meletus. Jadi itu adalah dua hal yang memiliki hubungan. Jadi anak yang berusia setengah sampai 6 tahun itu berpikir kayak kok bisa gitu. Kok bisa secara bersamaan ini si pesawat kertas ini meletuskan balonnya. Selanjutnya ada egosentrisme, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan perspektif diri sendiri dengan diri orang lain, sehingga menurutnya hanya ada perspektif dirinya saja. Maksudnya adalah anak berusia setengah sampai 6 tahun ini, mereka itu berpikir kayak kenapa misalkan berteman biasanya kayak ada olok-olokan kayak kok kamu nggak punya sepeda gitu. Jadi mereka itu udah mulai berpikir kayak aku harus kayak temanku punya sepeda juga gitu. Jadi kayak egonya mereka itu lebih besar ke orang tua mereka. Kemudian selanjutnya ada animisme, di mana benda mati diyakini mampu bertindak seperti makhluk hidup. Jadi biasanya anak berumur setengah sampai 6 tahun ini yang perempuan biasanya kan suka main boneka gitu. Jadi mereka menganggap bahwa boneka ini hidup dan bisa menjawab omongan mereka gitu. Jadi kayak mereka itu berinteraksi dengan boneka tersebut karena mereka menganggap bahwa boneka itu hidup. Kemudian yang terakhir ada artificialisme, di mana perilaku lingkungan digerakkan oleh suatu kekuatan manusia. Jadi di sini anak yang berusia setengah sampai 6 tahun menganggap pelangi ini itu ada seseorang yang melukis gitu. Dan mereka itu kebanyakan bertanya kayak ujung pelangi itu di mana gitu. Jadi kayak mereka itu beranggapan bahwa pelangi itu bukan sang pencipta yang menciptakan gitu. Mereka berpikir masih kayak ini siapa yang gambar gitu, di mana ujung pelangi gitu. Nah, masuk sudah ke tahap yang terakhir ya teman-teman, yaitu tahap operasional konkret, yaitu anak yang berusia 6 hingga 11 tahun, yaitu mereka mengalami animisme dan artisialisme itu udah mulai berkurang. Maksudnya mereka itu berpikir yang sebenarnya itu tuh tidak masuk akal itu udah mulai berkurang, dan pemikiran mereka itu sudah matang, sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri, kemudian sudah
bisa sepenuhnya berpikir bahwa oh itu ternyata yang contoh pelangi tadi ternyata sang pencipta yang menciptakan gitu, bukan kekuatan manusia yang melukis pelangi gitu. Kemudian di umur mereka yang 6 sampai 11 ini mereka belum bisa berpikir secara abstrak, maksudnya mereka belum bisa berpikir lebih banyak gitu. Jadi kayak memang khusus ini ya ini gitu. Jadi kayak mereka belum bisa terlalu berpikir banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Thank you for watching.